Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brandbear PT, dan PTRO untuk tanggal 13 sampai 17 Januari 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja secara gratis ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana dan juga mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya. Nah, di sini jangan lupa menonton update terbaru atau uploadan terbaru di YouTube Antek Saham juga. Antek Saham memberikan ya grup khusus, yaitu grup premium untuk yang mau join saja. Untuk join ke premium ini ada dua cara, ada dengan berbayar dan ada yang gratis. Untuk benefitnya sama saja, kalian akan mendapatkan benefit ini jika join ke premium. Jika ingin join, boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi, atau melalui WA 0858 1084 8955, dan boleh juga menghubungi saya melalui Telegram. Nah, di sini Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan ya, berlangganan di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya dengan trading plan-nya, dan juga mendapatkan saham menarik setiap harinya dan mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham. Ada juga yang di biaya 39.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan benefit tambahan seperti mendapatkan update market setiap minggunya dan juga mendapatkan analisa saham IPO. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan pilih mau berlangganan yang mana. Oke, jika ada pertanyaan boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS dulu. Oke, untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini masih sesuai dengan analisa kita, masih berjalan sesuai dengan analisa kita. Perjalanan BRIS di sini menuju ke bawah ya. Jadi arahnya masih akan turun ke area demand 2420 sampai 2540. Nah, di sini boleh kita lihat mulai ada rejection ya pada saham BRIS, dan memang di beberapa hari terakhir ini IHSG sudah mulai hijau ya, yang membuat sesuatu yang menarik juga pada BRIS sehingga nanti dia bisa bergerak naik. Tapi secara teknikal view saya pada BRIS masih akan turun ya, masih akan turun minimal nanti ke sini ya. Ada satu support di sini di angka 2640. Jadi untuk BRIS masih ada potensi untuk turun. Target turun terdekat di angka support 2640, dan target turun yang paling ideal sebenarnya di area demand kita 2420 sampai 2540. Jadi view saya pada BRIS masih akan turun lalu nanti bisa bergerak naik. Jika nanti semisal di area support 2460 sudah menandakan rejection, maka BRIS potensi naik ke resisten 2840. Dari sini trading plan kita masih valid ya, atau masih kita gunakan dan masih open ya, belum match istilahnya karena belum hit area pembelian kita di angka 2540. Jadi trading plan di sini masih berjalan, masih kita gunakan untuk BRIS dengan target di 2840 dan 2980, stop loss di 2350. Jika kita cek secara broker summary pada saham BRIS, terlihat ya di sini boleh ada akumulasi 2 hari terakhir ini. Dari indikatornya terlihat hijau mulai dari tanggal 9 Januari dan juga di tanggal 10 Januari atau kemarin di hari Jumat. Jadi dengan ini sebenarnya pada BRIS mulai ada akumulasi walaupun dengan volume yang tidak terlalu besar. Jika kita cek 1 minggu terakhir pada BRIS, nah terlihat masih distribusi ya. Ini membuat BRIS masih ada potensi untuk bergerak turun. Walaupun di hari 2 hari terakhir ya, tanggal 9 sampai 10 ada akumulasi, tapi volumenya tidak bisa mengungguli volume jualan atau distribusi sebelumnya. Jadi dengan ini BRIS masih sangat potensi bergerak turun minimal seperti yang tadi ke support 2460, lalu sini ya ke support 2460. Jika support ini di breakdown, maka BRIS akan melanjutkan penurunannya ke area demand kita. Lalu setelah mencapai demand, dia akan mulai bergerak naik kembali karena area demand ini merupakan area demand yang cukup kuat pada saham BRIS. Nah, di sini dia sempat sideways dulu ya, sideways, lalu akhirnya bergerak naik. Nah, ini menjadi area demand yang kuat pada BRIS sehingga nanti jika area demand ini tercapai, maka ada potensi BRIS akan bergerak naik. Nah, maka dari itu boleh pantau. Di sini sudah saya ketik ya untuk area yang perlu dipantau pada saham BRIS, yaitu area demand dan juga resisten kita. Ada 2 resisten yang menjadi area target pada saham BRIS. Jadi view saya seperti yang tadi, akan turun dulu lalu lanjut bergerak naik jika sudah mencapai area demand.
Jadi boleh pantau area-area tersebut pada saham BRIS. Lanjut ke saham yang kedua ada Aman Mineral International. Oke, di sini untuk Aman boleh kita lihat ya, masih sesuai dengan trading plan kita. Buy di angka 8525, stop loss di 7675, dan TP atau taking profit di 9575. Nah, di sini boleh kita lihat pergerakan Aman 1 minggu terakhir ini cenderung sideways ya, atau 2 minggu terakhir cenderung naik turun di atas area demand 7850 sampai 8100. Jadi untuk Aman, selama di atas area demand ini, maka masih sangat potensi untuk bergerak naik. Tapi balik lagi ke sini ya, untuk pergerakan jangka pendeknya kemungkinan Aman akan turun lagi ya, karena memang belum bisa break resisten 8700. Jadi untuk Aman, supaya bisa valid bergerak naik, dia harus bisa break dulu resisten di 8700. Jika bisa break, maka dia akan bergerak naik ke target kita. Tetapi jika belum bisa di breakout, maka Aman akan turun kembali ke area demand 7850 sampai 8100. Nah, maka dari itu untuk Aman, pantau dua area ya. Ada resisten 8700 dan demand 7850 sampai 8100. Jadi view saya pada Aman masih akan dua arah, tapi cenderung untuk bergerak turun karena masih dalam pergerakan turun di sini. Jadi secara teknikal view Aman masih akan turun, tapi secara jangka menengahnya masih akan bergerak naik. Tapi di sini karena ada pola pergerakan turunnya, di sini dia konsolidasi dulu. Saya jelaskan sedikit. Di sini dia konsol di support dan juga resisten sentralnya, dan akhirnya break ya support ralannya, sehingga ini menjadi potensi atau konfirmasi pada Aman akan lanjut bergerak turun. Jadi untuk Aman lebih baik wait and see dulu selama di bawah dari 8700. Tetapi jika sudah di atas 8700, maka kalian boleh entry buy on breakout nantinya. Dan targetnya masih sama di 9575. Oke. Jadi untuk Aman ini yang sudah entry pada trading plan sebelumnya, maka boleh hold dengan stop loss di 7675 dan target di 9575. Dari sini saya tidak terlalu suka yang melihat broker summary Aman. Tapi coba kita cek dulu. Dari sini masih terlihat AKBK yang beli ya, dan yang jual CC. Jadi kayak tukar-tukaran barang saja. Kadang AK yang jual, kemudian CC yang beli, kemudian AK beli, CC yang jual. 1 minggu terakhir, nah terlihat ya ZP buangan dengan volume yang cukup besar, sehingga ada potensi Aman akan bergerak turun kembali. Oke, jadi pantau saja area demand 7850 sampai 8100. Selama Aman di atas area ini, maka masih sangat potensi untuk bergerak naik. Tapi jika sudah breakdown area demand, maka dia akan turun. Tetap perhatikan juga ya area demand-nya. Dia akan turun ke area 7100 ya di sini. Jadi pantau area demand dan juga resisten 8700 pada saham Aman. Tapi view saya masih sama, masih akan lebih dominan untuk bergerak turun dulu. Lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Untuk Brand boleh kita lihat ya di sini. Trading plan kita sebenarnya bisa dikatakan hit ya di sini, dan sudah taking profit sebesar 3%. Jadi memang waktu itu saya infokan karena memang ada resisten terdekat, maka masuk scalping saja pada saham Brand. Tapi boleh kita lihat target kedua kita di 10.450 hit juga di hari Selasa ya. Jadi dengan ini happy cuan untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton video sebelumnya. Dari sini untuk view saya pada Brand masih sama, masih akan bergerak naik karena memang momentumnya masih sangat bagus untuk sekarang ini. Dari sini akan saya buatkan support terbaru pada saham Brand, karena di sini dia sudah sempat koreksi ya, membuat sebuah area di area ini ya. Coba kita ubah time frame-nya ke 1 jam dulu. Nah, di sini ada sebuah area untuk Brand yang membuat yang bisa menahan pergerakan koreksi dari saham Brand ini. Areanya di 10.125 sampai 10.275. Jadi selama di atas area ini, maka pergerakan Brand masih akan cenderung bergerak naik. Oke. Sini. Jadi view saya pada Brand masih akan bergerak naik. Target selanjutnya di angka sini ya. 10.700 saja ya kita buatkan. 10.700. Kemudian jika break lagi area ini, maka lanjut bergerak naik ke area 11.000 sampai sini saja. 11.250. Oke. Jadi untuk Brand ada dua target kembali. Kita lihat ya di sini. Sebelumnya ada dua target dan sekarang juga ada dua target pada saham Brand ini.
Di sini untuk Brent target selanjutnya di angka 10.700 sampai 11.250. Jadi untuk Brent selama di atas area demand yang ini ya, demand 10.125 sampai 10.275, maka pergerakan Brent masih akan bergerak naik ke target kita di sini. Dari sini boleh kita buatkan trading plan-nya ya, karena dia sudah mulai bergerak sideways di sini. Jadi boleh kita buatkan trading plan-nya. Stop loss di bawah dari demand dan target kita jauh ya di 11.250 atau target kedua kita. Oke. Jadi dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 2:1, potensi profit di 8,17%, sedangkan potensi loss hanya di 3%. Jadi untuk teman-teman yang mau entry pada Brent boleh menggunakan trading plan ini, dan sebenarnya memang cukup high risk ya jika kita buatkan 3%. Jika teman-teman mau boleh lebihkan sedikit ke angka 9.700 dengan potensi loss di angka 6%. Jadi dengan ini trading plan yang paling aman stop loss-nya di sini. Tapi jika ingin jangka pendek saja maka boleh stop loss di 10.000 saja ya di sini. Jadi ada dua stop loss tergantung gaya teman-teman masing-masing. Jika ingin swing maka stop loss-nya di sini 9.700, tetapi jika ingin scalping boleh stop loss-nya di 10.000. Oke. Targetnya masih sama di 11.250. Jika kita cek secara broker summary-nya, apakah diikuti dengan akumulasi? Kita cek dulu ya di sini. Tunggu. Oke, masih sama, masih ada akumulasi dari Brent di sini 1 minggu terakhir, walaupun dengan volume yang mulai menurun ya. Boleh kita lihat di sini, volume di sini mulai menurun, dan juga di sini kadang ada merah dan juga kadang kosong, dan juga ada merah. Tapi secara volumenya jika kita lihat 1 minggu terakhir ini masih ada akumulasi dari CC dan yang lainnya. Di tanggal 10 dulu masih sama ada MG yang akum, jadi perlu hati-hati karena biasanya kemungkinan akan diguyur ya, dinaikin dulu terus diguyur sehingga harga koreksi. Jadi boleh berhati-hati dulu, dan jika ingin entry maka boleh menunggu di area demand-nya. Oke. Jadi untuk Brent secara keseluruhan masih bagus, masih sangat potensi untuk bergerak naik. Oke, jadi boleh menggunakan trading plan-nya di sini. Untuk stop loss 10.000 adalah jangka pendek, tapi jika ingin swing maka stop loss-nya pindahkan ke 9.700. Target masih sama di 11.250 atau di 11.000 saja ya. Sini 11.200 maksud saya. Oke. Jadi potensi profit di 7%. Sini. Potensi profit di 7,69%, potensi loss di angka 6% dan juga di 3% ya. Jadi boleh nanti disesuaikan dengan potensi atau risiko teman-teman masing-masing. Tapi view saya masih sama, masih akan cenderung bergerak naik untuk saham Brent ini. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada BRPT ya, yang dimana BRPT juga cukup bagus di minggu yang lalu ya. Sebentar saya cek dulu ya. Oke, untuk BRPT dari sini ya. Trading plan kita masih sama. Kita masih sudah entry ya di 990 buy on breakout pada saat video sebelumnya. Jadi yang sudah menonton video sebelumnya, analisa ini merupakan updatean atau analisa lanjutan dari video sebelumnya. Dari sini boleh kita lihat dia sudah break dari area supply sehingga menjadi konfirmasi pada BRPT akan bergerak naik. Nah, di sini untuk area ini menjadi area demand ya. Ini menjadi demand karena sudah di breakout sebelumnya. Jadi dengan ini untuk BRPT masih sama, view-nya masih akan bergerak naik. Dari sini sudah saya buatkan catatannya, view saya cenderung bergerak naik pada BRPT. Oke. Jadi untuk BRPT karena sudah break area supply, maka akan lebih cenderung bergerak naik ke target kita di angka 1060 ya, dan stop loss kita di 920. Jadi boleh pantau juga. Apabila nanti hit stop loss maka kalian harus cut loss, dan jika terkena target maka kalian boleh jualan dengan posisi profit. Jadi view saya masih sama pada BRPT. Mungkin dia akan koreksi sedikit ya, turun ke area demand sedikit lalu bergerak naik ke target kita di sini. Jadi untuk BRPT pantau saja area demand. Selama di atas area demand 945 sampai 980, maka pergerakan dari BRPT ini masih akan lebih cenderung bergerak naik ke target kita di 1060. Jadi yang sudah entry pada BRPT maka boleh ditunggu saja sampai nanti apakah dia hit stop loss atau hit target. Tapi
view saya di sini pada BRPT akan lebih cenderung bergerak naik karena dia sudah break area supply-nya. Jika kita cek secara Jika kita cek secara broker summary-nya, harusnya akumulasi ya di sini. Nah, terlihat ada akumulasi dari tanggal 23 Desember pada BRPT yang membuat BRPT ini semakin menarik ya. Dan di sini jika kita lihat ya, ada dari broker DP yang akum, dan jika saya perhatikan sepertinya DP ini buangannya di PTRO. Jadi setelah taking profit di PTRO dipindahkan ke BRPT sehingga ada potensi BRPT akan bergerak naik ya. Itu hanya view saya. Nanti akan kita lihat di analisa selanjutnya. Setelah ini akan ada PTRO. Dari sini kita fokus dulu pada BRPT. Dari sini BRPT ada akumulasi dari 1 minggu terakhir ya, dengan volume yang cukup besar dari DP, YU, dan CC. Jadi dengan ini sebenarnya BRPT sangat potensi lanjut bergerak naik. Dan juga konfirmasi secara teknikal sudah ada, yaitu break area supply. Ini menjadi sesuatu yang positif pada BRPT, sehingga ini menjadi alasan BRPT bisa bergerak naik di minggu depan. Oke. Walaupun di sini jika kita lihat ya, sempat turun ya di tanggal 8 sampai tanggal 9 sempat turun, tapi dari volumenya saja masih ada akumulasi di sini. Jadi dengan ini pada saat harga BRPT koreksi di sini dimanfaatkan bandar untuk bisa akumulasi. Jadi dengan ini BRPT sangat potensi untuk bergerak naik. Jadi boleh menggunakan trading plan kita di sini jika ingin entry pada BRPT di minggu depan. Oke. Jadi view saya akan bergerak naik ke target kita di 1060. Semoga sesuai dengan analisa kita ya nantinya, supaya kita bisa cuan dari BRPT sebesar 7%. Oke, lanjut ke saham yang berikutnya, ada PTRO. Untuk PTRO boleh kita lihat dari sini masih dalam pergerakan naik yang sangat bagus, dan memang di sini sempat ada guyuran ya. Saya juga sempat scalping di PTRO ini pada saat harga di bawah ya. Pada saat di hari Jumat saya scalping, di hari Kamis juga saya scalping di sini karena dia baru break dari resisten kita dan sudah hit target kita di resisten 3130. Jadi saya manfaatkan momentum yang ada pada PTRO dan memang cuannya di sana. Oke, jika kita lihat ya di sini saya manfaatkan pada saat dia baru break ya, baru break resisten, lalu saya HK dan dia bergerak naik, saya TP. Dan di sini juga pada saat dia koreksi saya buy lagi dan bergerak naik, sudah saya TP ya. Jadi posisi saya pada PTRO sudah down, sudah close, karena di sini jika kita lihat alasan saya selalu tutup cepat pada PTRO karena alasan dari volume ya. Jika kita lihat di sini volumenya sudah mulai merah ya. Sudah mulai merah dari asing dari tanggal 6 Desember, dan juga di sini sudah mulai merah di bandarnya juga dari tanggal 3 Januari. Dan jika kalian lihat seperti yang tadi yang saya katakan, di sini DP jualan 46 miliar, tapi di BRPT yang tadi DP beli sebesar 46 miliar juga kalau nggak salah ya. Jadi ada pertukaran ya, dia taking profit di PTRO, kemudian dia beli BRPT yang masih di harga rendah, sehingga nanti BRPT bisa bergerak naik. Jadi untuk PTRO, view saya masih akan naik dalam jangka pendek, tapi dalam jangka menengah ada potensi dia akan bergerak turun. Jadi balik lagi di sini, target kita sudah tercapai pada PTRO, dan memang happy cuan ya untuk teman-teman yang sudah entry pada PTRO. Di sini saya akan hapus dulu. Jika kita hitung menggunakan Fibonacci retracement, target PTRO ini di angka target selanjutnya ya, di angka 3.500, kemudian di angka 3.700. Jadi ada dua target pada PTRO yang bisa dicapai di minggu depan. Yang paling mungkin dicapai yaitu resisten 3.500 ya. Untuk melanjutkan kenaikannya maka dia harus bisa breakout dulu resisten 3.500 ini. Jika bisa di breakout maka dia akan lanjut bergerak naik ke 3.700. Jadi boleh perhatikan area ini, karena bisa saja setelah mencapai area ini PTRO akan mulai koreksi. Jadi view saya masih akan bergerak naik minimal ke 3.500. Area koreksi dari PTRO cukup jauh ya. Saya buatkan area koreksi PTRO yaitu di area ini. Jadi selama belum masuk ke area ini maka sebaiknya jangan entry dulu, apalagi masuk secara swing ya. Jangan masuk dulu. Tapi jika ingin scalping maka boleh saja manfaatkan momentum yang ada pada PTRO ini. Tapi secara jangka pendek dia masih bergerak naik, tapi secara jangka menengah view saya akan bergerak turun setelah mencapai area ini. Jadi ada potensi bergerak turun setelah mencapai kedua area ini pada PTRO. Alasan yang paling utama karena adanya jualan
di broker summary-nya. Dari sini walaupun secara volumenya CC akumulasi ya, tapi secara keseluruhan DP, HP, dan AK di sini jualan, dan di sini CC akum yang paling banyak, tetapi diikuti dengan beli dari broker retail. Nah, di sini retailnya sudah mulai, jika kita katakan sudah mulai FOMO ya di area atas, jadi ada potensi akan diguyur nantinya. Dan di sini juga sudah menjadi peringatan di hari Kamis ya. Di sini sudah mulai ada distribusi pada saat di sini ya. Ada drop sebesar dari ATH-nya, drop sebesar sampai 10%. Jadi ada potensi nanti akan ada pergerakan seperti itu lagi pada PTRO. Jadi yang ingin swing pada PTRO, maka saran saya jangan entry dulu, tapi yang ingin scalping maka boleh manfaatkan momentum yang ada. Oke, jadi view saya jangka pendek, sini saya ketik ya. View jangka pendek, naik, jangka menengah, koreksi atau turunnya. Oke, jadi boleh pantau area-area tersebut pada PTRO. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium, karena ada join secara gratis, supaya nanti kita bisa cuan bareng di sana, dan kalian bisa mendapatkan profit tentunya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.